Oke, halo sobat KJ semuanya, selamat datang kembali di Silver KJ Japanese atau Japan on Event. Dan ini sepertinya masuk lagi ke before event untuk acara Ritako Cosplay Party. Jadi hari ini KJ sebenarnya orang di belakang sana bukan om editor, bisa dibelokin. Siapakah Anda? Iya, Eko ya. Mang Eko coba kesini Mang. Jadi hari ini tuh tanggal 8 Oktober dan kebetulan sebenarnya hari ini tuh KJ harus siap-siap untuk jadi juri ya, juri cosplay di acara BEC Akino Koi Matsuri ya. Acaranya dari Wibu Fest kalau nggak salah. Harusnya ke sana bareng sama si Mang Kancil, oke? Ya. Depan hari ini tuh kebetulan ada yang konfirmasi untuk tiket undian presale 2 atas nama Peling Prayoga Sena Pendragon Pendragon CR 0028. Ini kalau lihat namanya pernah ikut TTS Pak? Pernah. Berapa kali ya? Ingat sekali, dua kali. Yang waktu Ciwok itu sama di UPI di Ciwok tuh jadi Jongli ya? Jadi Jongli. Nah, di Ciwok mah tahu. Yang ente buat tahu nggak? Oh iya. Jadi Liot tadi, Loid tadi. Ada juga waktu di UPI Ini Loid ya. Kan kalau KJ mah Liot. Liot, Loid. Dia pernah dua kali ya. Yang temennya tuh kalau nggak salah jadi siapa? Philip ya? Ya, jadi Philip. Ya udah, sekarang belum menang gitu ya? Belum menang, sekarang akhirnya menang. Akhirnya hokinya kepake ya. Hokinya kepake. Jadi ya udah kayaknya Mang Eko mesti kesini deh. Ini yang konfirmasi berarti cuma 3 kemarin yang ke kita ya? Ya, dari 4 pemenang. Dari 4 pemenang. Coba. Ada 4 yang konfirmasi. Cuman yang paling terakhir nggak konfirmasi, jadi ini dianggapnya hangus ya. Iya. Karena udah lebih dari 3 hari setelah videonya upload. Ya. Oke. Jadi sekarang yang konfirmasi ini dan datang ke studio Mang Sena ya, Sena Pendragon. Jadi selamat Anda mendapatkan satu hadiah. SPM-nya si siapa ini? Si Hanamaru nih. Hanamaru. Soalnya kemarin Hanayonya udah diperiksa 1. Harusnya ini pas presale 1 tuh udah dikasih sama orang, tapi nggak konfirmasi. Ayo konfirmasi yang kedua. Nah, masukin lagi buat presale 2. Dapat ke ente? Nah, dapat. Untungnya konfirmasi. Coba kalau nggak konfirmasi, nggak tahu dah. nggak tahu dia main lagi. Ya, bisa jadi nanti buat reguler gitu kan. Jadi ini silakan dipegang. Ini punya Mang Sena, ya kan. Jadi KJ bakalan kasih informasi. Kalau yang udah di presale 1 atau presale 2, misalnya dari Ritako itu ngadain presale 3, terus diundiin lagi, namamu nggak akan keluar. Tapi kalau yang di reguler, kan kita masih ada satu lagi pengundian ya? Iya. Nah, jadi nanti di pengundian itu namamu bisa diundiin lagi. Kan kalau yang di reguler nanti di akhir acara. Di akhir acara, iya itu nanti ada pengundian di sana. Ini bisa diundiin lagi. Bukan hadiahnya, maksudnya CR-nya. Ya, nanti Mang di sana. Ini teh tiket gelang kan. Kalau yang CR itu nanti nggak akan dapet ini, nggak akan dapet ini, tapi dapatnya kartu. Ya kartunya. Kalau yang NVR itu pasti dia ada gininya sama kodenya nih. Tuh, kelihatan nggak? Jadi kan ada yang tiket yang paling murah, yang NVR itu dapat ini. Nah kalau Kang Sena tuh dapatnya yang tiket. Jadi tiketnya kalau bisa nanti setelah dikasih itu beli card holder aja. Ya. Ada ini nggak contoh? Oh sorry. Ini ada. Nih. Nah bentuknya kurang lebih kayak begini. Ya kayak gini nanti, kayak gini. Ini tuh bisa dilepas sebenarnya ya kalau yang itu tuh, makanya nanti nyiapin card holder sama kalau kita nanti dapat dari manajemen mungkin syukur-syukur dapat ya si kalungnya, jadi kalian tinggal pakai aja. Tapi kalau yang nggak dapat dibawa sendiri aja ya, siap-siap buat ini.
Jadi nanti ada tanggalnya untuk ngambil ini. Mulai dari tanggal 16 itu kita closing untuk si tiketnya. Penjualan tiket di close untuk yang dapat hadiah ini. Yang pakai member card, sorry. Yang dapat member card itu di close. Terus dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 29 Oktober itu kalian bisa ngambil kartunya. Bisa di sini atau bisa juga ke tempat dimana yang kita lagi buka stand. Ya, nanti diinformasikan di page Jajan Otaku. Ya, misalnya dalam jangka dekat itu tanggal 27 misalnya ada acara event Jepangan, terus Ritako buka stand di sana. Bisa di sana ngambil di sana, ngambil ini ID atau ngambil ini kalian. Nah, terus kenapa bang? Kalau ini tuh harus diambil sebelum hari H. Ya, sebelum hari H itu kenapa? Tempat di TGA sampai sekarang tuh masih protokol kesehatan. Jadi kalau misalnya bertumpuk di atas, nanti yang ada diusir. Jadi harus mau nggak mau ya kita akalin seperti ini supaya tidak terlalu bertumpuk. Gimana kalau yang di luar kota? Kalau yang di luar kota itu keringanan, nggak mungkin mereka datang ke kota Bandung maksain buat ngambil ini doang gitu ya. Ini aja udah dijual di mana sih, Mah? Banyak. Ini teh Tokopedia ya? Iya. Sama Shopee kan? Iya. Shopee-nya Jajan Otaku untuk diantar sampai ke alamatnya gitu kan. Lebih irit dari harga dia datang ke Bandung. Ya dong, kita kan ngirim ke sana paling juga berapa belas ribu kan. Terus kalau misalnya mereka harus maksain datang ke sini lagi kan berat. Kecuali memang dia cinta banget sama kita gitu ya. Saking cintanya gitu pengen ketemu Mang Eko atau Om Editor gitu ya. Oh, aku kangen kalian gitu lah. Mungkin gitu datang ke sana cuma minta tanda tangannya doang gitu, foto bareng gitu kan. Siapa tahu ya namanya orang ya kan. Gitu aja. Tapi buat yang kali ini kita hanya kasih keringanan tuh untuk yang di luar kota. Kalian boleh hari H. Itu pun juga udah pasti ini banget ya. Apa namanya? Pasti sedap. Penuh banget. Ya ngantri banyak. Udah pernah ke TGA sebelumnya? Udah Pernah. Gimana rasanya pulang dari situ? gimana ya? Gimana rasanya? Ya berat juga sih sampai Berat ya. Nah, di bawah ya. pulang jam berapa? Kemarin tuh pulangnya kalau nggak salah tuh sore jam 5. Jam 5. Sampai di rumah jam 8. Jam Itu macet 8. itu. Ya. Jadi kalau misalnya mau sampai ke rumah jam 8 ya, gimana caranya dengan tenang gitu. Itu pasti macet, Pak, ya kan? Pasti macet ya. Jadi yang bilang habis dari sini mau mampir kemana dulu harus pulang lebih cepat. Tapi kalau misalnya pulang lebih cepat, sayang. Tiketnya kan ada undiannya. Masa nggak ditungguin ya kan? Ayo. Ya udah, intinya sih begitu dan ini acara tuh besok sampai dengan jam 6 ya, Mang ya? Apanya? Acaranya sampai jam 6 kan? Iya, sampai jam 6. Setengah 7 lah paling. Setengah 7 baru beres. Berarti pulang sampai rumah jam setengah 10. Setengah 10. Ya udah, intinya itu aja. Jadi nanti pengundian tuh bakalan dilakukan secara offline di sana. Dan siap-siap aja buat kalian yang datang nanti, apalagi sekarangnya Oktober sering mendung, hujan, dipersilahkan minimal bawa payung. Ya, ini sudah demi keselamatan, oke? Payung itu diutamakan. Dan nanti buat yang datang itu titik temu atau titik jenuhnya para cosplayer itu bukan cuma di Kampung Jepang aja, tapi kalian boleh pakai semua tempat yang ada di The Great Asia Afrika. Oke, itu bakal tersebar semua. Dan secara teknis kemarin aja udah dikasih tahu, kalian akan diberi tempat itu di lantai B1 dan B2. Nah, untuk ruangannya itu ini nanti yang edit bakal Bang Editor ya kan? Ya. Ini tempatnya ada, dia tinggal belok ke sebelah kiri ada lift ya. Lift yang masuk ke B1 dan B2. Intinya seperti itu. Nah, ruangan kalian ganti itu adalah di sini B1 dan di B2. Dan kemudian cosplayer itu akan turun lagi ke titik acara di lantai utama atau Middle East, terus ke bawah lagi ya. Tempatnya India tuh. Terus sudah gitu ada sekarang ada yang baru. Waktu terakhir ke sana belum ada ya? Bro. Lihat yang namanya tembok Cina ya? Belum. Sekarang ke sana Pak. Bawa lagi tuh kostum Zhongli.
Bener dong, Iya, bener iya, dong, bener. ya kan? Cocok itu. Cocok, itu bawa ke sana, tinggal bawa. Terus juga kita juga ada lagi yang baru selain kampung Cina nambah ini ya, nambah tembok Cina. Di belakang sebenarnya dibuka lagi tuh untuk yang Maroko. Jadi Timur Tengah, terus di belakangnya langsung di bagian Enak Afrika tuh. Enak tuh kalau misalkan kayak yang musuh Miruan. Wah. Iya, yang mau soalnya di belakang tuh ada sekarang, ditambahin lagi menara-menaranya, tambah rapi. Terus kita juga di kampung Jepang itu buka rumah ramen. Jadi sudah tambah lengkap wahananya. Nah, buat yang datang nanti kalian itu harus coba semua tempat. Foto sebaik-baiknya gitu ya. Nah, kan kapan lagi gitu ya ada acara di taman wisata dan di open keseluruhannya. Bukan cuman di satu titik kayak misalnya teman kampung Jepang doang ya. Dan kali-kali lah jangan cuman ngerasain event itu di kampus doang atau di mall aja. Ya, kita nyoba satu kali di sini. Kalau memang sukses nanti Kak juga bakalan coba tanya ke tim apakah kita bisa ngadain itu di Waterboom gitu. Kan kalau di kota-kota lain kan udah ada tuh cosplay di Waterboom, tapi konsepnya itu cuman gitu aja gitu. Coba nanti kita next selanjutnya ke sana gitu. Siapa tahu bisa. Ya, sekalian refreshing lah. Kalau misalnya di situ-situ aja juga ya bosan gitu, mau sampai ribuan orang, ratusan ribu orang gitu yang datang ke event di kampus atau event mall, pasti gitu doang. Acaranya pasti gitu-gitu doang. Nah, ini KJ pengen coba sesuatu yang baru supaya wadah cosplayer tuh makin menarik gitu. Nggak cuma di situ monoton. Nanti orang yang cosplay intinya itu lagi. Terus yang datang juga itu lagi, cuma sekedar buat tenang-tenang yang dilihat. Venue-nya kalau nggak kampus, uyuhan kalau misalnya kampusnya bukan kampus dia gitu loh. Iya. Ini kampusnya kampus yang dia kuliah di situ gitu loh. Kadang-kadang aduh. Terus ditambah lagi kalau di mall-mallnya itu gitu loh. Terus tiap hari ke situ, mau pacaran di situ, terus mau apa lagi? Ya mau main gitu di situ juga. Dan event di situ juga. Bosen. Bener dong, monoton, ya kan? Akhirnya ya kasih cobalah satu ini, dan ini pun semoga event-event yang berikutnya tuh bisa lah di tempat-tempat seperti ini lebih lanjut gitu ya, lebih banyak lagi yang kayak gini. Oke, jadi kayaknya itu ingetin lagi apa teh? kelebihannya si Banat PS. Oh ini, Iya dong. oh iya benar juga. Ini aku dulu bisa ada nama-nama indah. Wah, Iya ini nama yang dilarang. Nani? Ada. Jadi benefit buat ini kartu udah dapat. Belum ya? Belum. Nanti tanggal 23 kalau bisa kesini lagi ngambil kartu. Nah, kartu itu nanti diliatin ke stand makanan atau standnya Ritako. Ritako itu ada rumah kimono, terus ada rumah makan yang kulinernya, terus ada jajan otaku dan rumah merchandise. Ya. Nah, di rumah kimono ini sampai kulinernya itu nanti dapat potongan 5.000. Udah tahu tempat makannya di situ berapa harganya? Sekitar 30-an kan? ya 3 bulan. 30.000 sampai 35. Nah, Ya. sekarang ada ramen harganya 45.000, ya kan? Lumayan dong kalau misalnya itu dipotong Ya, 5.000. Dan itu bukan cuma sekali pakai. Ya, itu bukan cuma sekali pakai. Kalau sekali pakai ngapain dikasih promosi ya? Intinya itu. Dan ini 5.000 itu potongan untuk semuanya. Jadi Kang Sena misalnya mendatang ke sana terus ke tempat kimono, mau nyewa kimono, potong 5.000 dari 100.000 jadi 95 kan lumayan, 1 jam tuh. Terus mau beli baju nih di Jajan Otaku misalnya, harga 175 nih ya, potong 5.000 jadi 170, ya ceritanya lumayan lah. Lumayan ya kan. Terus apalagi tuh, makanan semuanya udah pasti, sampai ke oca-ocanya juga dapat 5.000 potongannya. Ditambah lagi kita punya satu rumah oca baru lagi tuh kan, potong lagi 5.000. Intinya lumayan, apalagi masalahnya adalah si tempat makan cuma di dalam doang. Kalau harus naik ke atas, tekor. Oh ya, terakhir untuk semua itu kalian yang datang ke TGAA itu kita udah kasih fasilitas. Cuma ada satu fasilitas yang itu tidak kami kasih. Artinya dari manajemen juga nggak ngasih. Itu adalah si gondola. Jadi gondola itu harus bayar. Ya gondola itu harus bayar, dan tiketingnya itu harga 1 kali naik 10.000. Jadi kalau 2 kali ya 20.
bolak-balik dari atas ke bawah. Intinya mah itu dari bawah ke atas ke bawah, gitu, semuanya 10-10 lah ya. Jadi itu bukan fasilitas yang diberikan. Dan kalau misalnya kenapa sih yang ini nggak digratisin Kan sekalian? gondola bukan masuk kampung Jepang. Ya bukan, maksudnya kalau misalnya mikirnya kayak gitu ya kan, terus apa namanya, gaya bayaran parkir juga harus digratisin. Terus pemasukannya TGA itu dari mana? Intinya mah itu kan, pemasukan TGA dari mana? Kalian udah dapat tempat event, udah dikasih kenikmatan untuk venue acara gitu kan, segala macamnya. Masih kurang juga apa? Intinya kita udah full budget, udah ngasih semua gitu kan. Kalian istilahnya beli tiket harga sekian, kan sudah dikasih dengan semua yang maksimal gitu. Terus si TGA-nya dapat apa gitu kan? Nah, kalau mikir kayak gitu kan udah dikasih duitnya segitu. Ya Pak, tolong ya Bu ya. Misalnya kalian beli tiket yang CR tuh 75 lah ya, 75.000 ya. 75.000. Kalian masuk ke sana udah tiket. Tiketnya ini kan buat bayar pegawai untuk kebersihan. Ya, itu satu. Belum lagi kalau misalnya ada barang hilang, mereka harus capek nyariin kalian. Dan kalau misalnya harus sapu-sapu kan kalian, kalau misalnya buang sampah, oke lah di tempat sampah, emang tempat sampahnya itu ke tempat sampah yang besarnya nggak diangkut, coba itu salah satu itu. Terus untuk parkir kenapa harus bayar lagi gitu kan? Mobil atau motor kalian udah dijagain di situ. Kalau misalnya hilang, masa iya sih bayar parkir misalnya dari 2.000 atau 5.000 sama harga motornya jauh. Harga motor semurah-murahnya misalnya cuma 3 juta gitu ya. Hilang gitu, lebih mana daripada kalian ikhlas ngasih 2.000 sama 3.000 lah gitu, bener gak? Iya. Itu doang sih sebenarnya, bukan kita nyari untung atau apa-apa gitu ya, tapi tolonglah, orang itu sudah berusaha yang baik untuk keselamatan kalian, kenyamanan kalian, tapi kalian masih pengen ini itu. Terus kita mengadakan ini tuh untuk senang bareng-bareng, bukan untuk menyenangi keegoisan kalian satu-satu. Kalaupun kalian pengen ada acara yang gratis atau acara yang bagaimana ya, itu balik lagi ke kalian juga. Mau datang yang mana, mau berkunjung ke yang mana, kalian mau ngeluarin duit buat apa, itu urusan kalian. Hobi-hobi kalian, bukan keinginan KJ atau keinginan dari TGA harus datang ke sini bayar sekian, kalian harus datang ke sini acara diramaikan, enggak. Kami enggak kayak gitu. Yang pasti kami udah bikin wadah yang baik untuk cosplayer, terutama untuk cosplayer di Kota Bandung ya. Intinya itu. Ini udah semua. Iya. Satu-satu soal. Apalagi? Itu kan yang buat bandel pes, nuker makannya di mana? Nuker makannya di bawah nanti. Ada itunya, dikasih ini yang lengkap. Kasih tempatnya. Dikasih tempatnya lengkap. Pokoknya nanti juga ada tempat buat penukaran minum. Yang ini dapat minum nih. Ya, 35.000. Terus apa sih presale? Berapa lagi sih? 45 ya? 45 sama 60. Ini nanti dapat minum, dan dapat minumnya itu bentuk tiket. Ada tiket bekasnya sih. Oh, ada nih. Itu. Nah, ini yang nggak kepake nih. Nah, ini tiket. Nanti tiket itu bakalan dipotong. Ya, ini buat contoh aja, bakal dipotong begini. Ya, ini bakal dipotong, kemudian bakal dicap. Dicap nanti ada tulisannya makanan atau minuman. Nah, ini ditukarkan di stand yang kita prepare. Stand makan minuman. Nah, kalau ini kan CR ya. CR berarti nanti ini capnya itu bakalan makanan. Jadi bakal ditaruh ke tempat makanan nanti. Ada itunya, meskipun bentuknya kali A4 atau A3 lah ya. Jadi nanti perhatiin aja, penukaran makanan, tempat, penukaran minuman. Itu bakal ada semua, nanti bentuknya kurang lebih kayak gini. Tinggal dicap. Dicap kalau bisa di sini sih, biar nggak ribut. Ditambah lagi, kalau misalnya tanggal 23 sampai tanggal 30, tanggal 23 berarti kan sudah dibagikan. Kalau dari tanggal 16 sampai tanggal 16 nggak ada yang konfirmasi nickname, ya. Terus pas hari H nggak ada tiketnya, nggak ada member cardnya, itu semua dianggap hangus. Nggak ada gelang, nggak ada member card. Itu dianggap hangus. Jadi kenapa dia udah beli terus nggak konfirmasi, kita udah bilang ini harus konfirmasi. Oke, kalau misalnya nggak ada, dia nggak konfirmasi, tiketnya juga nggak ada. Ininya apa namanya, si member card juga kita nggak akan bikinin, karena kita udah bilang harus konfirmasi. Udah konfirmasi belum? Tiketnya. Oh, udah aman ya. Aman. Kalau udah konfirmasi aman, soalnya nanti bakalan dibikinin satu ID card.
Tapi kalau misalnya ini bikin terus gak ada konfirmasi, misalnya Mang Sena beli nih, terus beli aja diem sampai hari H, nggak ada, dikiranya udah, yang penting ada tiketnya doang, itu tetap si member cardnya nggak ada, kita anggap nggak ada. Oke, hati-hati, soalnya itu kita udah ngasih yang terbaik. Jangan sampai tadi bilang, wah acaranya ribet. Bukan Pak, ini acara tuh punya manajemen, jadi manajemen juga sedang diarahkan untuk komunitas tuh kayak gini. Jadi mohon dimaklum dan diperhatikan lagi. Buat yang sudah konfirmasi, tanggal 16 Oktober adalah hari terakhir untuk konfirmasi. Oke, yang belum konfirmasi segera konfirmasi. Dan semoga video ini cepat update. Udah, gitu aja mungkin Mang ya. Kayaknya udah cukup, Kaja harus siap-siap. Ini udah jam setengah 12, harus berangkat. So, mungkin ini juga sudah dikasihkan. Terima kasih untuk Mang Sena. Tinggal siapa lagi sih ini? Paraku ya, Paraku Faras Janitra sama Redilingga Aristo yang tinggal ngambil aja. Terus ya yang satu nggak konfirm sih, jadi dianggap hangus. Oke. Terima kasih banyak ya, untung menangnya ini. Atau mau ditukar hadiah yang lebih murah? Enggak. Oh enggak. Terima kasih banyak ya. Udah, mungkin gitu aja, dan buat konfirmasi lainnya bisa langsung tanya ke kontak person, yaitu si Mang Eko dan Riku ya, Riku itu juga ada. Dan kalian kalau ada di Discord misalnya nyasar, bingung, tanya aja melalui WhatsApp atau Facebook ya, di Facebook. Nah itu nanya langsung kayak, kok ini gimana sih? Soalnya di Discord itu kenapa harus lari ke Discord? Karena Discord ini ruang cakupan untuk data-datanya itu lebih banyak. Jadi lebih enak ke Discord sebenarnya itu. Tapi yang bikin bingung adalah terlalu banyak ruangan, itu doang. Dan cara makainya masih belum familiar. Cuman kalau kalian udah ngerti, itu lebih enak dibanding pakai WhatsApp atau pakai aplikasi lainnya. Karena ruang datanya lebih banyak yang ini, Discord ini ya. Yaudah, mungkin gitu aja dulu. Thank you buat semuanya. Dan untuk tiketing sudah dipanjang lebarin. Mungkin ini adalah konten terpanjang Kaja ngebacot ya. Intinya nanti kerjaannya si Om Editor buat nge-cutting, ngebenerin ya. Dan buat reguler tolong untuk siap-siap. Jadi usahakan kalian sampai acara beres itu tungguin. Soalnya nanti hadiahnya beda lagi. Ini hadiah udah habis, 2, 3 ya. Nanti hadiah di sana yang reguler mungkin lebih banyak lagi. Ditambah lagi, KJ masih punya satu undian khusus kalau memang ini nembus di angka 5.500 subscriber. Dan itu akan diundikannya di hari yang sama, saat hari H. Oke, intinya kayak gitu. Dan semoga lancar. Jadi bantu aja untuk subscribe. Kemudian untuk pengundiannya itu silahkan kalian nanti komentar di bawah video ini untuk yang 5.500 subscriber ya. Kalian kasih namanya saja sama kesan dan pesan untuk Ritako Cosplay Party. Jadi kalau nanti benar-benar 5.500, nama-nama itu yang bakalan KZ undi. Oke? Mungkin gitu aja. Thank you buat sobat KZ yang udah nonton di Japones atau Japan on Event kali ini. Dan buat Mang Sena ya, selamat untuk kemenangannya. Siapa tahu nanti pas ketemu lagi di Tawakos, mungkin nggak di kota Bandung gitu, lagi iseng di mana ketemu. Soalnya gitu aja ya, udah jauh-jauh sampai ke Depok, kadang ketemunya orang Bandung lagi. Yang paling ngeri itu udah sampai pulau seberang, orang Jakarta ketemu. Ya ampun, kadang-kadang cosplayer itu kayaknya jauh-jauh tapi orangnya itu aja gitu loh ya. Jadi mungkin di next kita bakalan ketemu lagi, karena bohong sih kalau misalnya bilang cosplayer itu semuanya bukan teman. Tapi kalau udah di satu event sama-sama kita pakai kostum kan, minimal say hello ya kan. Nggak mungkin nggak kenal dan nggak mungkin nggak jadi teman gitu ya. Udah gitu aja dulu. Thank you buat semuanya. Kalau gitu KJ dan Mang Sena undur diri. Mohon maaf kalau ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Akhir kata KJ mengucapkan sampurasun minasan, dan kita akan bertemu lagi di Silver KJ Japones atau Japan on event berikutnya. Dan tentunya kita akan treat an otaku